Om Swastiastu. Selamat siang Bu Guru, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ananda Diva Parameswara, nomor absen 20 dari kelas 10 MIPA 8. Berikut peta konsep dari materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Adapun sebagai berikut: pengertian titik, garis, bidang, aksioma garis, dan bidang, serta kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian titik, garis, bidang, dan garis aksioma dan bidang. Titik adalah bagian paling sederhana dari suatu objek geometri. Titik direpresentasikan dengan sebuah noktah, tanda kutip titik. Di dalam matematika, titik diberikan nama dengan menggunakan huruf kapital seperti titik A, B, dan seterusnya. Garis. Ruas garis adalah himpunan dari titik-titik yang anggotanya 2 titik atau lebih dan mempunyai panjang. Misalnya, ruas garis AB menghubungkan titik antara titik A dan titik B, seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Bidang terdiri dari bidang datar atau 2 dimensi dan bidang ruang atau 3 dimensi. Aksioma garis dan bidang. Dalam geometri ruang, ada 3 buah aksioma yang penting. Ketiga aksioma ini diperkenalkan oleh Euclides. Aksioma-aksioma Euclides ini dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada aksioma 1, berbunyi melalui dua buah titik sebarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus, seperti gambar di bawah ini. Dan ada aksioma 2, berbunyi jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir ada aksioma 3. Melalui 3 buah titik seberang, ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Dan seperti gambar di samping ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan ini, 2 buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada 2 macam kedudukannya. Pertama, titik yang memang terletak pada garis, dan yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Nah, kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Titik T terletak pada garis G, dan pada gambar kedua, titik T terletak di luar garis G. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling berhubungan. Dalam kedudukan ini juga terdapat 2 macam, sama seperti yang sebelumnya. Pertama, titik yang berada di dalam bidang dan yang ada di luar bidang. Dan kalian bisa melihat gambar di bawah ini juga. Titik T berada pada bidang datar H. Dan di gambar kedua, titik T berada di luar bidang H. Nah, saya akan memberikan pertanyaan terkait penjabaran saya sebelumnya. Sebelumnya, kalian bisa mempause videonya
untuk melihat yang lebih detail lagi. Dan kalian juga bisa men-screenshotnya untuk melihat gambar yang lebih jelas lagi. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Bidang DCGH sebagai bidang U, tentukan A. Titik sudut apa saja yang terletak pada bidang U. Titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Yang kedua, gambar yang di atas, tentukan kedudukan titik C terhadap garis H. Soal yang ketiga, yang A, tentukan kedudukan titik A dan B terhadap garis G. Yang B, gambar ini termasuk aksioma keberapa? Dan yang soal nomor 4, tentukan kedudukan titik D terhadap bidang alfa. Dan yang nomor terakhir, nomor 5, kedudukan titik E terhadap persegi ABCD. Baik, terima kasih atas perhatian kalian, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om.